Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Haja Isyakdiah, SAG MDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam, serta teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di dalam pertemuan via daring ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam daring Zoom ini untuk melaksanakan presentasi. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang akhlak dan akulturasinya dalam kehidupan. Saya Ilham Zubaida selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kebidanan yang beranggotakan 3 orang antara lain. Yang pertama ada Aniza selaku pemateri, kedua saya sendiri, dan ketiga Nurhayati selaku pemateri. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua materi penyajian, 3 sesi tanya jawab, keempat masukan dari Ibu Haja Isyakdiah selaku pembimbing mata kuliah, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai diskusinya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja melanjutkan presentasinya. Next. Di sini ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama ini ada akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak adalah secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kuluk yang berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku atau tabiat. Berakhlak dari kata kalaka yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik atau pencipta. Makhluk yang diciptakan dan kalak atau penciptaan, kesamaan akar kata di atas, mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khalik dengan perilaku makhluk. Menurut Hadi Yasin, Tasib Hakhlak, Fai UIA, Jakarta 2 mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, bahkan dengan seluruh alam semesta. Maka akhlak perangai perbuatan kita sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Kemudian di sini ada etika. Pengertian etika dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Adapun etika secara istilah telah dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu Kiai Hajar Dewantara. Menurutnya, etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup, terutama yang mengenal gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan, makna nilai atau ketentuan baik dan buruk adat istiadat atau kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga ada moral. Sedangkan kata moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya, moral secara terminologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak pendapat, atau perbuatan yang secara layak dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Makna moral, ilmu tentang baik dan buruk perilaku, sumber adat istiadat, atau kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada Nurhayati dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya pendekatan istilah akhlak dalam Al-Quran. Di dalam istilah para musafir juga sering diistilahkan dengan nama tazkir dan ilmu batin. Abu Bakar Ibnu Arabi 1148 Masehi atau 543 Hijriah membagi ilmu-ilmu dalam
Al-Quran pada 3 kelompok, yaitu yang pertama ilmu tauhid untuk mengetahui tentang ciptaan-ciptaan Allah dengan segala kehendaknya, mengetahui Sang Pencipta dengan nama-namanya, sifat-sifat dan semua perbuatannya. Yang kedua ilmu tazkir, yaitu untuk mengetahui janji-janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka, hari pengumpulan manusia, al-hasyr, mengunci batin dan lahir batin, virus kemaksiatan. Yang ketiga adalah ilmu tentang hukum. Tentang hukum-hukum, yaitu ilmu tentang mengetahui perilaku-perilaku Allah, alam dan perbuatan yang bermanfaat dan memberi mudarat, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, serta ketentuan-ketentuan Allah yang sifatnya sunnah. Lanjut. Sedangkan setiap ketentuan-ketentuan dari Allah selalu mengandung unsur-unsur makarim, akhlak atau perilaku-perilaku yang mulia dan hikmah dari mengamalkannya. Secara umum dapat dicatat bahwa akhlak Al-Quran sesungguhnya terbagi kepada satu, akhlak keagamaan yang terkait langsung dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang korelasinya dengan ilmu-ilmu terkait dalam ilmu-ilmu tasawuf. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang utama dan yang hina melalui jalur filsafah, baca atau etika. Dan pada sisi ini kita tidak mungkin menutup mata terhadap jenis-jenis ilmu filsafat Yunani yang sudah menyebar secara luas. Lanjut. Akhlak dalam kehidupan seseorang muslim dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama akhlak terhadap Allah, seperti mentauhidkan Allah. Yang kedua, memperbanyak zikir pada Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertawakal hanya pada Allah. Yang kelima, berhusnuzon pada Allah. Lanjut, yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah, yaitu mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul, bersolawat kepada Rasul. Dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, seperti sikap sabar, sikap syukur, sikap tawahud, dan bertaubat. Lanjut ke materi ketiga. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Hayati. Yang keempat ialah akhlak terhadap sesama manusia. A. Merajut ukhuwah atau persaudaraan. B. Ta'awun atau saling tolong-menolong. C. Suka memaafkan kesalahan orang lain. D. Menepati janji. Lalu yang kelima ialah akhlak terhadap sesama makhluk. Pertama, tafakur atau berpikir. Kedua ialah memanfaatkan alam. Next. Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik, buruk, atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Next. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu dinilai baik, buruk, terpuji, tercela semata-mata karena syara atau Al-Quran dan Sunnah. Menilainya demikian, bagaimana dengan peran hati nurani, akal dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah bertauhid, mengakui keesaannya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sesi penyajian materi sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Saat jalan dari kelompok 4A, pertanyaannya bagaimana cara kita agar bisa konsisten berakhlak baik? Baik, terima kasih Selsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Selsa. Yang pertama ialah memantapkan akidah. Akidah ialah keyakinan ketika kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, berarti kita cinta kepada Allah. Dan ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan mencari tahu dan melakukan atau bersikap apa yang disukainya dan tidak mengerjakan apa yang dilarangnya. Dan sedangkan yang disukainya ialah akhlak-akhlak yang mulia. Kedua ialah beribadah. Ibadah ialah untuk mendidik aspek ruhiyah. Apabila ruhnya baik, maka jiwa akan tenang dan senantiasa melakukan kebaikan. Lalu yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Lalu melatih diri. Ketika kita ingin konsisten untuk berakhlak yang mulia, maka kita harus senantiasa melatih diri kita. Lalu memotivasi diri, terus merasa takut akan akibat dari akhlak tercela tersebut. Saling mengingatkan diri dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bercita-cita tinggi, berteman dengan teman yang berakhlak mulia dan saling menasehati. Lalu yang terakhir ialah yang paling penting, ialah menjadikan Rasulullah panutan dalam kebaikan. Sekian, apakah ada yang kurang, Selsa? Sudah, terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Farhana dari kelompok 7A. Pertanyaan saya, mengapa akhlak, etika, dan moral sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, saya Nur Hayati akan menjawab pertanyaan dari Nur Farhana. Yang soalnya pertanyaannya mengapa akhlak sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, di sini saya jelaskan atau saya menjawab, akhlak merupakan hal yang sangat fundamental dalam Islam. Penerapan akhlak yang sangat mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengikat kemuliaan kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem dan suatu kerja berjalannya dengan baik apabila disisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Jadinya akhlak itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian jawaban yang saya lontarkan.
Bagaimana Farhana dengan jawaban yang diberikan oleh Nurhayati? Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik, rangkaian acara sesi tanya jawab sudah selesai. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kemudian sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, adapun masukan dari Ibu Haja Isyakdiah selaku pembimbing mata kuliah. Kepada Ibu Isyakdiah saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Waktu kita sudah lewat 10 menit, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Jadi untuk makalah akhlak dan aktualisasi dalam kehidupan ini, ya masih sangat dangkal nak ya. Jadi tolong seperti yang lain juga, tolong dijabarkan lagi pembahasannya. Pertama itu, ya pembahasannya perlu diperdalam lagi. Jadi itu evaluasi. Ibu tolong catat. Pertama arti contoh real dalam kehidupan. Ya, itu penting untuk jadikan contoh kita. Dan apalagi berkaitan dengan akhlak dalam kehidupan ya. Harus contoh realnya diberikan. Kemudian yang kedua, footnote, di footnote ya. Tolong di footnote. Karena ini banyak pendapat-pendapat ambil orang lain yang mau footnote seperti itu. Biar jelas juga bahwa ini bukan pure pemikiran kalian. Jadi tolong di footnote. Jadi dari 3 makalah yang telah disajikan pada hari ini, satu saja yang lolos. Maaf ya. Jadi satu makalah yang berjudul Ibadah dalam Islam, Ibu nilai sudah bagus. Footnote, dari segi footnote-nya ya, penulisan makalahnya ya, dari footnote-nya, isinya juga ya sudah cukup bagus. Yaitu makalah yang dibawakan oleh Razmi, Salsa, Amanda, Siti Rukmana, Antasari. 3 orang ini lolos hari ini. Jadi yang 2 tolong diperbaiki kembali, direvisi kembali, yaitu yang berjudul Akhlak dan Aktualisasi dalam Kehidupan, kemudian juga indikator manusia berakhlak. Ya, gitu ya. Itu masukan dari Ibu pertama. Yang kedua, jawaban kalian tadi sudah pas. Ibu hanya menambahkan lagi bahwa benar bahwa dalil sumber akhlak itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya, 2 itu. Ya. Jadi akhlak dijabarkan dalam Al-Qur'an secara global, tapi dalam aplikasi dan implementasinya terdapat pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu beliau adalah contoh yang baik. Ya, contoh yang baik. Kenapa dijadikan contoh yang baik? Karena khuluquhul Qur'an. Karena akhlak Rasulullah itu berdasarkan Al-Quran. Apa saja yang dilakukan beliau itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Bahkan beliau menikah pun yang sekarang dijadikan alas dasar untuk mengolok-olok Nabi, itu berdasarkan wahyu. Beliau menikah dengan banyak istri itu bukan berdasarkan nafsu beliau. Dari awal istri beliau pertama sampai terakhir itu berdasarkan wahyu. Allah yang menunjuki, bukan berdasarkan nafsu beliau. Secara logika, ya ini contoh sedikit yang kita ambil dari Rasulullah. Kalau mau menikah, ngapain menikah dengan janda, tua lagi, miskin lagi, ya kan? Ya enggak? Kalau berdasarkan nafsu, pastilah kita akan mencari yang cantik, yang molek, yang semok, yang macam-macam. Itu nafsu. Nah itulah Rasulullah, coba lihat. Hanya satu istri beliau yang virgin, yang perawan. Selebihnya adalah udah tua, kesian, ada yang miskin lagi, ada yang banyak anaknya lagi. Tuh ngapain secara logika ngawinin orang seperti itu kalau berdasarkan nafsu? Ya tidak? Jadi beliau mengawini para janda itu adalah untuk mengayomi, memberikan harkat kehidupan bagi mereka yang ditinggal suaminya, serta memberikan kehidupan bagi anak yatim piatu.
Itu sebenarnya harus contoh. Ada sekarang yang mau laki-laki kawin dengan orang tua. Tak miskin banyak anak. Mana orangnya? Ayo ibu mau lihat. Nggak ada ya. Jadi pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Kenapa disebut demikian? Karena beliau adalah berakhlak Al-Quran. Ya. Bahkan Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah.